Today we are going to talk about present continuous or present progressive. Ya, jadi nama lain dari present continuous adalah present progressive. Jadi kita bisa sebut tenses ini present continuous atau present progressive, sama aja. We are going to talk about their function, and then we also going to talk about the form of present continuous. Jadi kalau nanti ada yang bilang, oh ini present progressive, oh enggak ini present continuous, is the same, sama aja. Jadi present continuous dengan nama lain yaitu present progressive, ya, is the same. And today we are going to talk, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi dari present continuous dan juga bentuk dari present continuous. As you can see on the screen, ya, this is the example of present progressive or present continuous, ya, dimana nanti verb 1 ditambah dengan ing. Jadi ada verb kata kerja lalu ditambahkan dengan akhiran ing, dan sebelum kata kerja kita tempatkan be atau to be, ya. Di sini kalimatnya I am working in the library right now. I am working in the library right now. Nah, bisa kamu lihat di kalimat tersebut subjeknya I, lalu to be-nya adalah am karena I pasti pasangannya am, ya. Lalu ada kata kerja work ditambahkan dengan akhiran ing. Jadi I am working. Untuk present progressive atau untuk present progressive atau present continuous, bentuk verbnya adalah verb 1 ditambahkan dengan akhiran ing. Kalau ini kebetulan kata kerjanya adalah work ditambahkan dengan akhiran ing jadi working. Kalau misalnya kamu membaca read tambah ing jadi reading. Jadi kalau misalnya cook jadi cooking, ya. Jadi untuk present progressive atau present continuous, ciri-cirinya adalah ada kata kerja, ya, ditambahkan dengan akhiran verb 1 ditambahkan dengan akhiran ing. Seperti contoh, ya, I am working in the library right now. Untuk penambahan to be atau kata kerja bantunya seperti biasa, ya, karena ini termasuk present, ya, present continuous. Jadi untuk to be-nya itu kita gunakan to be continuous. Seperti yang kamu lihat di layar, ada am, is, dan are, ya. Kayak ini contoh kalimat yang A, I am working in the library right now. Lalu yang B-nya, Lily is working in the library. And then C, you are working in the library. As you can see this, ya, seperti yang bisa kamu lihat, as you can see on the screen, I use to be am, lalu Lily using is, and then you using are. Jadi untuk to be-nya tergantung dari subjek. Ya, kalau subjeknya singular, termasuk singular, ya, kayak Lily nama orang, lalu she, he, it, dan juga subjek yang jumlahnya 1, ya, namanya ini singular, kita tambahkan is, ya, atau kita gunakan is sebagai to be, kata kerja bantunya. Lalu apabila subjeknya plural atau lebih dari 1, ya, kayak we, they, nah itu lebih dari 1, dan juga kata ganti orang kedua yaitu you, kita menggunakan to be are. Jadi you are working, they are working, Andy and Lily working, ya. Jadi sekali lagi untuk subjek-subjek plural yang lebih dari 1, ya, kayak we, they, dan juga kata ganti orang kedua yaitu you, kita akan menggunakan are sebagai kata kerja bantu atau sebagai to be, ya. Lalu untuk I, saya, atau kata ganti orang pertama kita gunakan am. Jadi I am. Kalau kamu lihat, ya, di kalimat yang A, I am working, kalau kamu lihat di ketiga kalimat, I am working in the library right now, Lily is working in the library right now, you are working in the library right now. Untuk adverb, ya, adverb of time, kata keterangan waktunya, ada right now. Artinya kejadiannya atau hal yang dilakukan adalah sekarang, ya. Kalau misalnya kamu sekarang lagi di kelas gitu, nah kamu bisa melihat apa saja, ada kegiatan apa saja yang di kelas. Nah itu yang kamu ceritakan, itulah yang kamu
gunakan pada saat menjelaskan menggunakan present continuous. Ya, kayak sekarang misalnya, sedang apa kamu? Kamu kan sedang mengikuti perkuliahan. Kalian sedang mengikuti perkuliahan, dan mungkin ditanya sama ibu, kamu lagi ngapain? Gitu kan? Tanya sama ayah mungkin, lagi ngapain? Saya sedang kuliah. Nah, pada saat kamu membalas orang tua kamu tersebut, kamu menggunakan present continuous. Makanya present continuous itu kalau misalnya, bagaimana kita membedakannya dengan tesis? Contohnya dengan simple present. Bagaimana cara kita membedakannya? Membedakannya adalah kalau untuk present continuous kita menjelaskan kejadian atau kegiatan yang sedang dilakukan sekarang, right now. Sekarang kamu lagi ngapain nih? Nah, sekarang kan kamu sedang mengikuti perkuliahan. Nah, kalau ditanya sama orang lain, what are you doing? I am studying. I am studying English right now. Ya, jadi present continuous ini digunakan untuk menjelaskan mengenai kejadian yang sedang kita alami sekarang, saat ini. Atau mungkin kamu sedang melihat orang sedang mengalami kejadian apa. Misal kamu lagi jalan-jalan, lalu lihat ada orang sedang bersepeda. Nah, itu kamu jelaskan. Ya, seperti itu. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sedang lakukan saat ini sekarang. Nah, itu kita gunakan present continuous dan present progressive. Makanya kenapa disebut progresif? Karena kejadian yang sedang kita ceritakan atau kita lihat itu sedang berlangsung, makanya dibilangnya progresif. Ya, action yang dilakukan sekarang, right now, ya, yang sedang terjadi. Untuk present continuous juga, kalau menurut saya gampang banget. Kenapa? Karena setiap kata tinggal diakhiri dengan tambahan ing. Jadi kita tambahkan akhiran ing. Work jadi working, lalu read jadi reading. Tidak peduli subjeknya mau singular ataupun plural. Intinya untuk subjek singular ataupun plural, kamu hanya perlu melihat adakah penambahan am, is, atau are. Sedangkan untuk kata kerjanya semua menggunakan akhiran ing. Jadi untuk subjek kita hanya perlu memperhatikan to be-nya atau kata kerja bantunya apa. Misalkan kalau I dengan am, kalau she dengan is, Tony dengan is. Kalau misalnya the students, ya banyak the students, kita gunakan are, gitu kan. Sedangkan untuk kata kerjanya tidak perlu kita perhatikan. Pokoknya intinya semuanya ditambahkan akhiran ing. Cook jadi cooking, read jadi reading, sleep jadi sleeping, gitu kan, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari present continuous. Jadi subjek ditambahkan to be, ya. To be-nya is, am, atau are tergantung subjek. Lalu ditambahkan verb 1 dengan akhiran ing. Itu adalah bentuk dari present continuous. Oke, sekarang kita coba latihan. What is the boy doing? What is the boy doing? Apa jawabannya? What about this one? What is the answer? Play. So what is the answer for this one? What are the children doing? Next is present progressive or present continuous in negative form. Jadi bentuk berikutnya adalah bentuk negatif, ya, atau menyangka, menyatakan tidak. Like this, the example, he is not studying, he is yawning. Dia tidak belajar, tapi dia menguap. Ya, sama nih, mungkin ada yang menguap ya. Oke, he is not studying, negatif, menyangkal. Dia tidak belajar, tapi he is yawning, dia sedang menguap. Jadi kalau untuk menyangkal atau negatif, seperti biasa gampang, kita tinggal tambahkan not saja setelah to be. Ya.
Jadi, so for present progressive or present continuous negative form, kita tinggal hanya menambahkan not saja setelah to be. Kayak ini ya, like the sentence seperti ini, like the example as you can see on the screen. Ya, this is the example of present progressive or present continuous in negative form atau menyangkal. Ya, ini ada contohnya. The first one is I am not studying. Saya tidak belajar. Jada is not running. Scott and Katie are not crying. Nah, ini jadi setelah to be kita tinggal tambahkan not ya untuk menyangkal atau menyatakan tidak. Nah, seperti yang kalian lihat di sini untuk formnya bentuknya subject ya, lalu tinggal ditambahkan am, is atau are, lalu tambah not dan verb one-nya tetap pakai ing. Nah, begitu enaknya untuk present continuous pada saat negatif. Kita perlu pusing, balik lagi ke verb 1 gitu. Atau akhiran id-nya hilang gitu ya. Tapi ini semua sama, mau negatif mau positif mau positif dalam bentuk positif, bentuk pernyataan, bentuk penyangkalannya negatif atau later in question ya dalam bentuk pertanyaan, kita tinggal hanya tambahkan not saja. Sedangkan verbnya tidak berubah. Tetap verbnya ditambahkan akhiran ing. Ya kayak I am not studying, Jada is not running, Scott and Katie are not crying. Ya di sini study ada tambahan akhiran ing, studying. Running ada tambahan akhiran ing. Jadi run darinya run jadi running. Ya. Untuk subjeknya juga sama. Jadi kalau singular she, he, it names, nah nama orang. Lalu yang satu kita gunakan is. Lalu kalau subjeknya plural we, they ya, yang lebih dari satu dan juga kata ganti orang kedua yaitu you kita menggunakan are. Nah, sedangkan I khusus ya sendiri dia menggunakan am. Jadi I punya khusus sendiri to be-nya di I am. Ya, ini ada latihan sedikit. Jadi bagaimana not walk. David not walk. Nah, bagaimana dalam bentuk present progressive atau present continuous-nya? Bagaimana kalimat dalam bentuk present continuous-nya? Coba jadi seperti apa? Oke, bagaimana yang ini? This one not rest. Stephen not rest. So, how is the form in present continuous? Bagaimana bentuknya dalam present continuous? Not rest. Next is present progressive question. Jadi dalam bentuk pertanyaan. Kalau kita mau bertanya, is Jane walking? Apakah Jane berjalan? Nah, kita lihat di foto, berjalan nggak? As we see on the picture. Is Jane walking? Jadi kalau kita lihat bentuknya ini to be atau is-nya dipindahkan ke depan, lalu subjeknya Jane dan tinggal masukkan kata kerjanya ya, walking. Is Jane walking? Nah, jadi bentuk untuk question tinggal to be-nya pindahkan ke depan, lalu kita masukkan subjeknya. Sini subjeknya Jane, and then the last one is kata kerjanya ya, walking. Okay, this is the example for the present continuous in the question form ya, bentuk pertanyaan dari present continuous. As you can see on the screen ya, pertama be atau to be-nya, lalu subject and then kata kerjanya ing. Ya kayak is Jane walking? Are they studying? Jadi to be-nya kita pindahkan ke depan. Let's move the to be to the front and then the subject of the sentence. Lalu kata kerjanya atau verb-nya. Is Jane walking? Are they studying? Nah, untuk jawaban ya tinggal kita jawab saja. Is Jane walking? Yes, she is. Itu untuk answer. Ya, lalu long answer-nya is she is walking. Are they studying? Short answer, yes they are. Long answer, yes they are studying.
Okay, this is still the example for present continuous question. Ya, kalau ini kita tambahkan question word kayak why, where, masih ingat kan? We already discussed about question word ya. Why, where, what, how, when. Ya, ini contohnya kayak why are they washing the car? Jadi sama, kita gunakan question word-nya dulu, baru to be, subjeknya, dan kata kerja dalam bentuk ing-nya. Jadi why are they washing the car? Where are they studying? What are they washing? Tapi untuk formnya bentuknya sama. Kita tinggal hanya menambahkan question word sebelum to be. Itu question wordnya dulu, to be, lalu subject dan verb ing. Nah ini untuk polanya sama semuanya ya. Bentuknya sama, formnya sama. Question word first. Ya. Why are they washing the car? Ya, why-nya question word, lalu are-nya adalah be, subjeknya they, lalu why are they washing the car? Where are they studying? Jadi kita gunakan question word first and then to be, subject and then verb ing. Okay, let's try practice ya. Let's make a question. Kita buat pertanyaannya. Jawabannya sudah ada ya di sini. Yes, she is. Lisa is working on her car. Jadi jawabannya itu what is the question? Bagaimana bentuk pertanyaannya? Silahkan. Okay, what about this one? What is the question? Gimana bentuk pertanyaannya? Jawabannya, yes she is. Ines is drinking coffee. So what is the question for this answer? Next is the function of present continuous or present progressive ya. Yang pertama adalah it shows an activity that is happening right now. Kita menjelaskan atau menunjukkan kegiatan yang terjadi sekarang, saat ini. Saat ini kamu lagi ngapain? Saat ini kamu sedang belajar, saya sedang mengajar. Jadi saat ini, yang terjadi saat ini. Ya, sekarang. Sekarang ini kamu lagi ngapain? Ya. Kalau sekarang kegiatan kamu adalah belajar, saya mengajar. Nah, seperti itu. Jadi kita gunakan present continuous. I am teaching, you are studying. Ya. Lalu yang kedua, the next one, the action is happening by the time the person is speaking. Jadi kejadiannya terjadi pada saat kita sedang berbicara. Ya, atau misalnya gini, kamu lagi berjalan nih berdua sama teman ke taman gitu kan, terus lihat ada orang naik sepeda. Kamu bilang sama teman kamu, orang itu lagi naik sepeda. Ya, karena pada saat kamu cerita berbicara ada orang lagi naik sepeda lewat. Nah, kamu cerita sama teman kamu, itu orang naik sepeda. Nah, itu kita gunakan present continuous. The man is cycling. Ya. Jadi kejadian yang diceritakan adalah kejadian yang diceritakan itu terjadi pada saat orangnya sedang bicara. Jadi kamu sedang ngobrol nih, bicara sama teman kamu, ada tukang bakso lewat. Nah, itu tukang baksonya lewat. Itu kita gunakan present continuous. Ya. Next, the action started in the past is happening now and probably will continue in the future. Ya, kegiatannya terjadi di masa lalu, sedang terjadi sekarang, dan mungkin bisa berlanjut ke masa depan. Itulah present continuous. Makanya kenapa disebut continuous? Karena dia masih berlanjut. Ya. Pada saat kamu ngobrol sama teman kamu, ada tukang bakso lewat, ya mungkin tukang bakso akan terus berjalan gitu kan. Walking, terus jalan. Nah, makanya kejadiannya terjadi di masa yang sudah lewat, masa lampau, terjadi sekarang saat ini, dan juga mungkin aja berlanjut ke masa yang akan datang. Dia akan terus berjalan. Makanya dibilangnya continuous karena kejadiannya, atau progresif karena sedang berlangsung, sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Ya. Nah, adverb of time yang digunakan dalam present continuous adalah now, at present, atau at the moment. Jadi kalau di dalam kalimat ada kata-kata now, ada kata-kata at present, ada kata at the moment, itu artinya present progressive atau present continuous selain ing. Karena nanti untuk kata kerja ing bisa juga dipakai untuk past continuous. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai past continuous ya. Nanti itu bisa digunakan dalam past continuous juga untuk verb ing.
Maka kalau kita mau pastikan kalau ini adalah present continuous yang terjadi sekarang, saat ini, kita bisa menggunakan at verb of time-nya now, at present, atau at the moment. Jadi sekali lagi, untuk present continuous atau present progressive, kita menyatakan kejadian yang sedang kita lakukan saat ini, menjelaskan aktivitas yang sedang kita lakukan saat ini. Saat ini kayak gimana? Nah, kayak gini nih. Saat ini seperti apa? Saat saya sedang mengajar kalian, kalian sedang belajar. Jadi kalau ditanya, kamu lagi ngapain? Atau kamu sedang apa? Ya, kamu sedang belajar, saya sedang mengajar. You are learning, I am teaching. Jadi kalau misalnya saya lagi ada ditanya nama suami saya gitu, lagi ngapain? Nah, sekarang saat ini saya sedang mengajar. I am teaching right now. Ya, kalau kamu ditanya sama ayah kamu, sedang ngapain kamu sekarang? I am learning atau I am studying. Ya, jadi untuk present continuous fungsinya, salah satu fungsi utamanya adalah menyatakan hal yang sedang terjadi sekarang. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah mengenai past progressive. Bisa kamu lihat di layar, if you see on the screen. It is 7 p.m. now. Sekarang jam 7. Alexis is shopping. Alexis sedang berbelanja. Jadi jam 7 sekarang, ya, Alexis is shopping. Yesterday at 7 p.m. Alexis was shopping. Kemarin jam 7 malam Alexis berbelanja. Ya. Jadi untuk past progressive menceritakan kejadian yang sudah lewat tetap, karena dibilangnya past, pasti menceritakan mengenai kejadian yang sudah lewat. Ya, nanti kita akan bahas fungsinya, tapi ini adalah perbedaan dari present progressive dan past progressive. Jadi kalau present progressive ada now, saat ini, sedangkan kalau past progressive ya udah lewat, yesterday. Jadi kita tambahkan yesterday. Berikutnya ya, next adalah penggunaan to be dalam present progressive dan juga past progressive. Seperti yang kamu sudah ketahui, untuk present continuous atau present progressive menggunakan to be atau kata kerja bantu di dalam kalimatnya. Sama juga, hal ini berlaku juga dengan past continuous. Jadi dalam past continuous kita juga harus menambahkan to be. Nah, kalau untuk present continuous kita menggunakan to be present, yaitu is, am, dan are. Sedangkan kalau di past continuous kita menggunakan to be past, yaitu was atau were, tergantung subjek. Ya. Jadi sekali lagi, untuk present continuous to be-nya kita gunakan is, am, dan are, tergantung subjek. Sedangkan untuk past continuous kita menggunakan was atau were, tergantung dari subjek. Nah, as you can see on the screen, ya, kita lihat di layar, untuk subjek-subjek singular kayak I, she, he, it, kita gunakan was. Nah, kok ada you di sini? Nah, you ini bisa dihitung singular, bisa juga dihitung plural. Tapi dia masuknya atau pengguna ya, atau yang digunakan oleh you adalah were. Jadi dia walaupun you-nya cuma satu gitu ya, misalnya kita nunjuk orang you, nah you-nya itu kebetulan orangnya cuma satu, ya kita tetap harus gunakan were karena you pasangannya were. Ya. Jadi sekali lagi, untuk I, she, he, it, nama orang, names, kita menggunakan was. Budi was, Anita was, gitu ya. Lalu untuk kata ganti orang kedua, you, kita gunakan were. Begitu juga dengan subjek-subjek yang plural, we, you, they, dan subjek yang lebih dari satu. Ya. Kalau subjeknya satu kita gunakan was, tapi kalau subjeknya lebih dari satu kita gunakan were. Ya. Jadi sekali lagi, untuk subjek singular I, she, he, it, dan names, nama orang ya, kita gunakan was. Lalu untuk you, ini kata dia adalah kata ganti orang kedua, dia menggunakan were. Nah, were ini juga berlaku untuk were ini juga berlaku untuk subjek yang plural, seperti we dan they. Ya, lalu subjek yang lebih dari satu kita gunakan were.
Oke, kita bisa lihat di sini perbedaan dari present progressive dan past progressive. Ya, di present progressive ada now, it's noon now, Angie is eating lunch. Ya. Lalu untuk past progressive, I saw her at noon yesterday. She was eating lunch. Jadi perbedaannya present progressive now, sekarang, apa yang terjadi sekarang. Sedangkan untuk past progressive ada yesterday, artinya kejadiannya sudah lewat. Jadi sekali lagi, walaupun sama-sama progresif ya, kalau present progresif terjadi sekarang, sedangkan past progresif kejadian sudah lewat atau ya sudah lewat dan sudah terjadi. Ya, seperti yang kamu lihat di layar, ini adalah contoh kalimat dalam past progresif, di mana untuk kata kerjanya sama seperti present progresif ditambahkan akhiran ing di belakangnya. Jadi June was eating, we were going to class. Tinggal hanya to be-nya aja ya. To be-nya tergantung dari subjek tadi penggunaan was atau were. Untuk penambahan kata kerjanya sama seperti present progressive. Verb 1 tambah ing. Jadi untuk past progressive bukan verb 2 tambah ing, tapi verb 1 baru ditambahkan akhiran ing. Walaupun dia bentuknya past ya, tetap jadi penambahan kata kerjanya itu adalah verb 1 ditambah dengan akhiran ing. Ya, ini ada contoh, ada latihan sedikit. Jadi bagaimana ini? When I saw my teacher, she at her watch. Ayo, bagaimana jawabannya? What about this one? Bagaimana dengan ini? When I arrive, the students. When I arrive, the students. Nah, bagaimana jawabannya? Next is negative form dari past continuous ya, bentuk negatif atau bentuk penyangkalan dari past continuous. Sama saja, kita tinggal menambahkan not setelah to be. Jadi setelah was atau were, kita tinggal tambahkan not, lalu verbnya verb 1 tambah ing ya. Jadi subjek, lalu subjeknya nanti tergantung plural atau singular ya, tinggal tambahkan was atau were, lalu tambah not, dan ditambahkan verb 1 dengan akhiran ing, baru kita tambahkan objek. Nah, ini ada beberapa contoh. Here are some example, like I was not playing with the dog, you were not talking nonsense. Ya, ini ada pemendekan ya. He wasn't watching DVDs. Nah, untuk penulisan sebaiknya jangan disingkat. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi untuk penulisan kita harus menulis secara lengkap. Jadi he was not watching DVD, bukan wasn't watching DVD. Silahkan bisa dilihat contoh yang lainnya. Oke, ini adalah interrogative form ya, atau bentuk pertanyaan dari past continuous, sama seperti present continuous. Kita tinggal memindahkan to be-nya di depan, was atau were, lalu ditambahkan dengan subjek dan verb 1 tambah ing, lalu objek kalau ada. Jadi was atau were-nya ada di depan, lalu subjeknya apa ya, nanti was atau were-nya tergantung subjek. Kalau subjeknya singular kita tinggal gunakan was, kalau subjeknya plural kita gunakan were, lalu ada subjek. Setelah subjek kita tambahkan verb 1 plus ing, kata kerjanya yang ditambahkan dengan akhiran ing, lalu objek. Kayak ini, was I playing with the dog? Were you talking nonsense? Was he watching DVDs? Nah, seperti itu ya. Silahkan bisa dilihat untuk contoh yang lainnya. Ing-form spelling rules. Next is ing-form spelling rules atau peraturan untuk penambahan akhiran ing. Ya, jadi ini penulisan, bagaimana cara penulisan. Ada beberapa peraturan untuk penambahan akhiran ing
Ada beberapa peraturan yang berlaku. Yang pertama adalah most verbs just take ing with no change in spelling. Ya, biasanya sih kebanyakan kata kerja hanya kita tinggal tambahkan akhiran ing saja, tanpa ada ketentuan tertentu atau tanpa ada perubahan pada saat penulisan untuk penambahan akhiran ing. Kayak watch jadi watching, clean jadi cleaning, listen jadi listening. Ya. Tapi beda untuk verbs ending in e, drop it before ing. Ya. Beda dengan kata kerja yang akhirannya e. Nah, kalau ada kata kerja dengan akhiran e-nya kita hilangkan. Kayak live jadi living, write jadi writing. Nah, kamu lihat sini live. Untuk kata kerja live diakhiri oleh huruf e. Jadi kalau kita tambahkan akhiran ing, e-nya kita hilangkan. Ya. Begitu juga dengan write. Write akhirannya e, kita tambahkan akhiran ing, kita hilangkan e-nya. Jadi writing. Ya. Enggak writing. Ya, jadi e-nya kita hilangkan. Tidak writing tapi jadi writing. Tidak living tapi jadi living. Jadi e-nya kita hilangkan. Lalu yang ketiga adalah verb with short vowel and one consonant double the consonant. Jadi kalau ada kata kerja ya, sebelum huruf terakhir ada vowel, ada vokal, di mana vokalnya ini short ya, pendek. Jadi pada saat kita sebutkan pada saat kita sebutkan itu pendek ya, kita ucapkan pendek, maka konsonannya di double. Kayak run ini u-nya kita ucapkannya pendek, maka n-nya kita double. Run jadi running, swim jadi swimming. Jadi untuk kata run dan swim, pada saat kita tambahkan akhiran ing, n-nya atau huruf konsonan di akhirnya itu kita tuliskan 2. Run jadi running, sama dengan swim ya. Swim jadi swimming. Jadi sebelum di mana ada short vowel, ada huruf vokal yang penyebutannya pendek, lalu setelahnya itu ada konsonannya yang di double ya. Run jadi running, swim jadi swimming. Next is verb ending in L ya. Kata kerja yang akhirannya huruf L, kayak travel, cancel. Nah, itu kan diakhiri oleh huruf L, maka pada saat kita tambahkan akhiran ing, L-nya double. Travel jadi traveling, cancel jadi canceling ya. Jadi kata kerja yang diakhiri oleh huruf L, pada saat kita tambahkan akhiran ing, L-nya double, kita double. Travel jadi traveling, cancel jadi canceling. Lalu untuk kata kerja yang diakhiri oleh IE-nya berubah jadi Y. Kayak lie jadi lying, die jadi dying. Lie itu kan L, I, dan E. Jadi ada akhiran IE gitu ya. Di huruf tersebut ada IE. Maka IE-nya berubah jadi Y. Ya, lalu baru kita tambahkan akhiran ing. Jadi kalau ada kata kerja yang mempunyai diakhiri oleh huruf I dan E, pada saat kita tambahkan akhiran ing, I dan Y-nya kita hilangkan, ditukar dengan Y, diganti dengan huruf Y, baru kita tambahkan akhiran ing. Jadi sekali lagi, kata kerja yang memiliki huruf I dan E di akhir ada I dan E, gitu ya. Pada saat kita tambahkan akhiran ing, I dan E-nya itu kita hapus, kita ganti dengan Y. Ya. I dan E-nya itu kita ganti dengan huruf Y. Baru kita tambahkan akhiran ing. Lie jadi lying, die jadi dying. Next is the function of past continuous. The first one is action that happening at a particular time in the past. Yang pertama adalah kegiatan, jadi kita menjelaskan kegiatan yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Jadi kita harus spesifik waktunya kapan. Kita harus ingat tepat kapan terjadinya kegiatan tersebut. Jadi kayak ini contohnya. They were studying English at the school at 2 o'clock yesterday. Mereka sedang belajar bahasa Inggris jam 2 kemarin di sekolah. Ya. Jadi spesifik, disebutin jamnya, jam 2. Jadi untuk past continuous, kita harus untuk menggunakan past continuous kita harus menjelaskan mengenai kejadian yang sudah lewat ya, tapi kita harus menyebutkan waktunya secara spesifik ya.
Kayak ini, the phone was ringing at 7 last night. Telepon bunyi jam 7 tadi malam. Jadi jam 7 telepon bunyi. Nah, itu kan spesifik. Kita sudah jelas jam 7 malam tadi telepon bunyi. Ya. Atau yang pertama ini, jam 2 kemarin mereka belajar bahasa Inggris. Spesifik waktunya, disebutkan waktunya kapan terjadi. Ya. Jadi untuk past continuous kita gunakan untuk menjelaskan mengenai kejadian yang sudah lewat, dan kita juga harus menyebutkan waktu yang spesifik kapan terjadinya, jam berapa, ya. Jadi nggak bisa sembarangan, oh kemarin kami belajar bahasa Inggris, udah, nggak bisa, itu past tense. Ya, kalau past continuous harus lebih spesifik. Kita harus bisa menyebutkan persis kapan waktu terjadinya kejadian tersebut, atau kapan waktu terjadinya kegiatan tersebut, harus spesifik. Harus sebutin juga waktunya, jam berapa. The past continuous is also used together with simple past to say that something happened in the middle of something else using when. Ya. Jadi past continuous ini bisa digabung bersama. Jadi kita bisa gunakan bersama-sama atau digabung dengan simple past tense. Di sini gunanya adalah untuk menyatakan sesuatu terjadi di tengah-tengah kejadian. Jadi ada suatu kegiatan atau suatu aktivitas, lalu di tengah-tengah aktivitas tersebut ada suatu kejadian lain yang terjadi, ya. It is to talk about action that were in progress. Jadi menceritakan mengenai kegiatan atau kejadian yang sedang dalam proses atau sedang berlangsung, lalu diinterupsi dengan kejadian yang lain, ya. And interrupted by another action in the past. Jadi tapi tetap terjadinya di masa lalu, bukan di masa sekarang. We use when. Kita menggunakan kita menggunakan kata sambung when. Ya, jadi ada kata sambung untuk menyambungkan dua kalimat tersebut dengan when. Ya. Contoh ini example, when he called me I was cooking. When he called me I was cooking. Jadi when ini bisa di depan, bisa di tengah. Kalau yang pertama ini kebetulan when-nya ada di awal. Jadi kita gunakan koma untuk menyambungkan dua kalimat. When he called me, I was cooking. Jadi waktu lagi masak kan nggak cuma sebentar ya, panjang, bisa sejam, bisa 2 jam. Nah, lagi di tengah-tengah masak itu, he called me. Kamu dapat telepon. Nah, seperti itu. Jadi lagi masak ya dengan durasi yang mungkin lama ya, setengah jam, 2 jam, 3 jam gitu ya masak. Lalu di tengah-tengah kegiatan sedang memasak tersebut ada yang menelepon. Nah, jadi ada kegiatan yang panjang diinterupsi oleh kegiatan yang lebih pendek. I was reading the newspaper when I heard the explosion. I was reading the newspaper when I heard the explosion. Saya sedang membaca koran saat mendengar ledakan. Jadi lagi baca koran kan nggak sedetik 2 detik, pasti lama gitu ya, lagi baca koran lalu tiba-tiba ada suara ledakan. Jadi lagi baca lalu diinterupsi dengan kegiatan yang lebih pendek. Nah, untuk kegiatan yang panjangnya atau work in progress kita gunakan past continuous. Lalu kegiatan yang mengganggu atau menginterupsi ya, atau kegiatan yang lebih pendek kita gunakan simple past tense. Jadi makanya I was cooking karena berprogres. Saya lagi masak nih. I was cooking. Ya, waktu yang lebih panjang, ya kegiatan yang lebih panjang, waktunya durasinya lebih panjang menggunakan past continuous, sedangkan kegiatan yang lebih pendek menggunakan simple past tense. When he called me, saat dia telepon saya. Jadi kegiatan dia menelepon saya itu lebih cepat atau lebih pendek, maka kita gunakan simple past tense. Lalu yang terakhir adalah we use past continuous to talk about two actions that were in progress at the same time in the past using while. Jadi kita juga bisa membicarakan dua kegiatan yang sedang berlangsung di waktu yang sama tapi di masa lalu, dan untuk penyambungan dua kegiatan tersebut kita gunakan while. Ya, jadi kita bisa menggunakan past continuous untuk membicarakan dua kegiatan yang sedang berlangsung secara bersamaan di masa lalu, dan untuk menyambungkan dua kegiatan tersebut kita menggunakan kata while. Contohnya di sini, I was reading a book while she was sleeping last night. Saya sedang baca buku sedangkan dia tidur.
ya. Atau I was setting the table while Gina was choosing the wine yesterday. Saya sedang merapikan meja saat Gina sedang memilih anggur tadi malam. Ya, seperti itu. Jadi, I was reading a book while she was sleeping last night. Nah, ini kan dua kejadiannya berlangsung secara bersamaan. Saya lagi baca buku, sedangkan dia tidur. Jadi, ada dua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan di masa lalu. Untuk menyambungkan dua kegiatan tersebut, kita menggunakan kata-kata while. Oke, nah itu adalah present progressive dan juga past progressive. Silahkan ada yang ingin bertanya.